Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Handayani, NIM 17035006. Saya berasal dari Pendidikan Kimia C 2017. Saya berasal dari kelompok 6. Rekan teman-teman saya yaitu Aftika Herunisa dan Reza Dahlia Putri. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang penuntun praktikum kami, yaitu penuntun praktikum kimia sel volta berbasis green chemistry dengan metode discovery based learning. Berikut adalah tampilan dari cover penuntun praktikum kami. Di sini terdapat cover, ada judul, ada gambar, dan nama kelompok kami, serta tahun. Selanjutnya ada kata pengantar untuk penuntun praktikum ini. Terima kasih sebelumnya kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Eka Yusmaita dan Ibu Fajria Azra, selaku dosen pembimbing kami. Nah, berikut adalah daftar isi dari penuntun praktikum kami, yaitu yang pertama adalah kata pengantar, kedua daftar isi, yang ketiga ada tata tertib laboratorium, serta ada KD dan tujuan praktikum dari penuntun praktikum ini. Nah, terdapat pula sintak-sintak yang kami gunakan dalam penuntun praktikum ini, yaitu discovery learning. Discovery based learning. Serta ada lembar pengamatan, dan terakhir daftar pustaka. Nah, di sini ada tata tertib laboratorium yang diperlukan dalam praktikum kali ini, yaitu seperti biasa, siswa diperkenankan masuk ke laboratorium setelah semua peralatan siap dan alat dalam kondisi layak digunakan, dan harus menggunakan jas lab. Selanjutnya, bisa teman-teman dan ibu baca sendiri pada penuntun praktikum yang sudah kami buat. Langsung saja kita masuk kepada inti dari penuntun praktikum ini, yaitu merancang sel volta menggunakan zat elektrolit alam dengan model discovery learning. Nah, sebelumnya kami menggunakan zat elektrolit alam berupa jeruk nipis. Di sini kami hanya sekedar merancang sel volta, yaitu sel volta sendiri artinya itu adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan energi listrik. Jadi, dari energi kimia diubah menjadi energi listrik. Di sini terdapat KD dan tujuan praktikum. KD yang kami gunakan yaitu merancang sel volta dengan menggunakan bahan di sekitar, yaitu jeruk nipis tadi. Tujuan praktikumnya yaitu siswa mampu merancang sel volta menggunakan bahan alam yang ada di sekitarnya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah yang kami gunakan pada penuntun praktikum ini adalah discovery learning. Yang pertama adalah stimulation. Nah, pada tahap stimulation ini penuntun praktikum yang kami buat itu kami ingin membuat siswa tahu dulu bahwa sel volta itu umumnya terjadi pada baterai, yang mana baterai telah menjadi sumber umum dari daya portable untuk berbagai macam produk konsumen, dari ponsel, iPod, laptop, sampai mobil hibrida. Energi dari baterai ini diambil dari reaksi redoks spontan yang diambil secara paksa menggunakan kabel. Jadi di sini kami juga menggunakan kabel, itu kabel penjepit buaya. Bisa ibu dan lihat sendiri di sini stimulation, yaitu kami hanya sekedar untuk mengingatkan, memberi stimulus akan penuntun praktikum ini. Nah, di sini ada gambar dua buah larutan ya. Di sini ada lampu akan menghasilkan energi listrik. Nah, alat percobaan yang digunakan untuk menghasilkan listrik melalui reaksi spontan ini disebut dengan sel Galvani atau sel volta, buatan ilmuwan Italia Luigi Galvani dan Alessandro Volta. Sebenarnya stimulation ini mirip dengan dasar teori, kami bikin aja sama supaya tidak terlalu membingungkan siswa nantinya. Nah, di sini kami juga ada sedikit pertanyaan. Bagaimanakah setengah reaksi redoks dan yang terjadi tersebut? Bagaimana cara menentukan katoda dan anoda? Serta apa fungsi dari jembatan garam? Langsung saja kepada tahap yang kedua atau sintak yang kedua, yaitu problem statement.
problem statement adalah rumusan masalah ya. Nah, di sini buatkanlah masalah yang Ananda temukan berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas. Jadi siswa dari stimulus tadi mungkin dia bisa memberikan pertanyaannya serta membuatkan hipotesisnya. Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari pemikiran siswa itu sendiri sebelum diadakannya praktikum. Di sini ada kotak hipotesis yaitu bisa diisi nanti oleh siswanya. Selanjutnya data collection. Nah, pada data collection ini kita akan membuatkan percobaan. Nah, percobaan yang kami gunakan tadi adalah merancang sel volta dari zat elektrolit alam. Percobaannya itu untuk dapat lebih memahami rangkaian sel volta, Ananda atau siswa dapat melakukan percobaan berikut ini dengan alat yang pertama yaitu penjepit buaya, gelas kimia, paku, logam atau koin. Nah, di sini kami menggunakan koin. Dan ada juga voltmeter bila diperlukan, bola lampu kecil, dan pisau cutter. Bahannya tentu saja yaitu adalah buah jeruk nipis. Nah, pertama-tama prosedur kerjanya mungkin saya sedikit menjelaskan tentang prosedur kerja ini, yaitu langkah pertama kita tuh harus melubangi jeruk tersebut dengan pisau cutter, hanya sebagian saja dari kira-kira 2 cm untuk memasukkan koin pada lubang tersebut ya. Kemudian satu paku kita tusukkan kepada jeruk tersebut. Nah, yang lubang tadi diisi dengan koin ya kan. Kemudian setengah bagian saja yang dimasukkan ke dalam jeruk tersebut. Jadi pakunya kira-kira 2 cm, koin juga 2 cm gitu. Ya sesuai dengan ukuran koin yang digunakan. Kemudian merangkai semua jeruk dengan kabel penjepit buaya. Nah, pada jeruk pertama kita jepitkan ke koin pada ujung kabel, lainnya pada paku untuk jeruk kedua. Jadi nanti pada saat ujung terakhir itu nanti akan dihubungkan dengan lampu LED. Nah, di situ kita akan membuktikan bahwa apakah lampu LED tersebut hidup, menyala. Nah, disitulah akan diambil kesimpulannya. Yang langkah terakhir itu adalah mengamati apa yang terjadi. Nah, gambar pengamatannya kami hanya membuat 2 buah kolom, yaitu yang diamati serta hasil pengamatan kita. Misal kita mengamati dari buah jeruk tersebut, terus kita mengamati dari paku dan logam, serta katoda dan anodanya. Selanjutnya kita juga memahami sedikit tentang tadi yang lampu menyala atau tidak begitu. Jadi nanti siswa dibuatkan hasil pengamatan. Namun gambar pengamatan ini kan kami tidak menunjukkan di dalam video, maaf sebelumnya. Selanjutnya di sini ada data processing atau pengolahan data ya. Di sini berdasarkan hasil pengamatan dari percobaan yang telah dilakukan oleh siswa tersebut atau siapapun yang akan melakukan percobaan ini, terutama siswa ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, kemukakan dulu hasil pengamatan yang sudah didapatkan dari percobaan ini. Apakah lampunya menyala atau tidak? Dari situlah kita nampak dulu hasilnya ya kan. Kemudian, apakah air jeruk atau buah jeruk tersebut merupakan larutan elektrolit serta apa buktinya berdasarkan hasil percobaan. Selanjutnya, bagaimana lampu pada rangkaian sel volta tersebut dapat menyala? Lampu. Jadi dengan adanya rangkaian dengan penjepit kabel buaya tadi, apakah lampu dapat menyala? Apakah hubungan koin, paku, dan penjepit buaya tadi? Pada percobaan tersebut, apakah yang bertindak sebagai elektroda? Paku yang digunakan dalam percobaan ini mengandung logam Fe, sedangkan uang koin mengandung logam Al. Berdasarkan dari volta, manakah yang mengalami oksidasi dan reduksi, serta yang bertindak sebagai katoda dan anoda? Seperti itu. Selanjutnya, apakah terdapat aliran ion? Nah, kalau aliran ion ini, kalau misalnya lampunya menyala, tentu saja dia pasti akan mengalami aliran ion. Selanjutnya, apa fungsi larutan jeruk pada percobaan tersebut? Mungkin pertanyaan ini hampir mirip dengan pertanyaan kedua ya. Selanjutnya, pada rangkaian sel volta, apakah fungsi dari elektroda? Ini mungkin bisa dimasukkan pada pertanyaan keempat sekalian saja. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, bagaimanakah pengertian sel volta menurut Ananda? Misalnya gitu. Tuliskan reaksi redoks yang terjadi pada percobaan tersebut dan buatkan notasi selnya. Begitu. Data processing. Selanjutnya kita masuk ke verifikasi. Nah, pada tahap verifikasi ini, hipotesis yang sudah dijawab oleh
siswa, mungkin kita tuliskan lagi di sini, apakah kita akan membuktikan dengan hasil percobaan kita dan dengan sumber-sumber yang sudah dicarinya, gitu kan. Tapi terutama kita dari percobaan tersebut, kira-kira menurut gambaran siswa setelah diberi stimulus, setelah diberi percobaan, apakah dia bisa memberikan hipotesisnya, jawabannya lagi gitu, setelah dia melakukan percobaan. Dan terakhir, pada sintak discovery learning ini yaitu generalisasi atau membuat kesimpulan. Jadi tentukan kesimpulan dari praktikum ini, percobaan ini. Maaf, mungkin kami belum membuatkan sedikit kata-kata di setelah pertanyaan ini. Mungkin kamu bisa mungkin sedikit memberikan eh, gambaran. Mungkin ibu dan teman-teman bisa memberikan saran kepada kami tentang teman-teman praktikum kami ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.